Kenapa Jokowi memilih Cina, bukan Jepang, untuk kereta cepat Wush? Bukan salah, tapi strategi nasional. Banyak orang bilang Jokowi salah pilih Cina. Padahal, kalau kita buka datanya, justru keputusan itu menyelamatkan APBN Indonesia dari resiko triliunan rupiah. Jepang memang tawarkan bunga super rendah, tapi ada satu syarat yang bikin Jokowi mundur. Utang itu dijamin APBN. Kalau proyek gagal, rakyat yang harus bayar. Cina, bunga sedikit lebih tinggi, tapi tanpa jaminan negara. Itu bedanya. Satu mengikat, satu memberi ruang. 1. Dua tawaran yang berbeda arah. Jepang, JICA atau JR East, model G2G, pinjaman 0,1% bunga, tenor 40 tahun, tapi dijamin pemerintah Indonesia. Cina, CRRC atau CREC, model B2B, bunga 2-3%, tenor 20 tahun, tanpa jaminan APBN. Jadi, Cina menang bukan karena murah, tapi karena tidak menambah beban fiskal negara. 2. Kepemilikan dan transfer teknologi. Jepang ingin sistem Shinkansen dikontrol penuh oleh mereka. Transfer teknologi terbatas. Cina membuka pelibatan BUMN Indonesia seperti Wika, KAI, Inka dan LEN, serta transfer SDM dan perawatan. Artinya, proyek ini sekaligus menjadi laboratorium teknologi nasional bagi industri Indonesia. 3. Kecepatan eksekusi. Jepang minta studi tambahan dan waktu persiapan hingga 2022. Cina siap mulai langsung tahun 2016 sesuai visi Jokowi. Pembangunan harus cepat rasa. Jokowi butuh proyek simbol percepatan, bukan sekedar rencana panjang. 4. Dimensi geopolitik. Pilihan Cina membuka pintu Belt and Road Initiative atau BRI dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain netral. Jepang tetap dilibatkan di proyek lain seperti MRT Jakarta fase 2 dan 3. Artinya, ini bukan berpihak ke blok timur, tapi menyeimbangkan dua kekuatan global demi kemandirian ekonomi. 5. Risiko dan mitigasi. Biaya naik jadi estimasi 7,3 miliar US dollar, tetapi struktur B2B menjaga agar utang tidak langsung membebani APBN. Pemerintah siapkan Transit Oriented Development atau TOD sebagai sumber pendapatan non-tiket. Tantangan ada, tetapi terkendali dengan strategi fiskal dan pengawasan BUMN. Jadi, proyek Wush bukan kegagalan. Ini langkah strategis, meminimalkan risiko fiskal, mempercepat pembangunan dan melatih kemampuan nasional. Jepang mungkin lebih rapi, tapi Cina lebih cepat. Dan untuk visi Jokowi yang ingin rakyat merasakan hasil pembangunan sekarang, memilih Cina bukan kesalahan, tapi strategi.